Shalom teman-teman semuanya. Gue percaya semuanya pasti udah bersemangat banget buat beribadah hari ini, karena ini adalah minggu yang terakhir untuk series kita Enthusiasm. Jadi kita semua harus beribadah dengan semangat ya hari ini. Bener banget. Dan sebelum beribadah, kita mau ingetin ke kalian 3 hal yang harus selalu kalian ingat. Dan bukan cuma ingat, kalian harus lakuin. Yang pertama, siapkan hati dan tempat yang terbaik untuk ibadah hari ini. Yang kedua, jangan lakukan aktivitas lain selama beribadah. Jangan makan, jangan minum, dan jangan tidur ya. Yang ketiga, kalian harus be active. Tunjukin antusias kalian dengan komen di live chat yang ada di bawah ini. Kita pengen banget buat ngobrol sama kalian di live chat. Yes. Hari ini kita akan dilayani oleh Komersial dari Blessings. Kita bersyukur banget karena hari ini Komersial mau melayani kita bersama-sama. Dan gue percaya ada firman Tuhan yang sangat dahsyat yang akan ditaburkan ke kita semua. Amin. So, tanpa berlama-lama, selamat beribadah ya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. So hari ini kami mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi rohmu yang
kesetiaan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami. Makasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Di tahun ini Tuhan, setiap musim dalam kehidupan kami, Kau gak pernah tinggalin setiap kami Tuhan. So hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau bawa kehidupan kami lebih lagi. Kalau minta ampun, kalau mungkin kami yang gak setia Tuhan. So hari ini kami mau balik lagi Tuhan, mau datang, mau bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. So hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kami rindu Tuhan lihat Indonesia dipulihkan, karena kami tahu Indonesia ada di hati Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. So hari ini kami anak-anak-Mu, kami mau berdoa Tuhan. Kami rindu lihat pemulihan, kami rindu lihat kesembuhan terjadi di negara kami ini Tuhan. Karena kami percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan juga buat setiap keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati keluarga kami, Kau yang beri keharmonisan di keluarga kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, agar setiap kami bisa jadi berkat, agar setiap kami bisa lewati setiap proses dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menang dan kami bisa jadi saksi-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Saat ini kami mau nyatakan kalau Tuhan kami Tuhan yang besar. How great is our God. Kau Tuhan yang besar. Thank you Lord, thank you Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great
mau siapin hati kami yang terbaik, biar apa yang disampaikan bisa masuk dalam hati kami dan bertumbuh dengan baik Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom teman-teman dari GOC, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya akan berkhotbah dengan judul Pribadi yang Bersemangat. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan ke-11 dengan judul Pribadi yang Bersemangat. Demikianlah bunyinya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perkataan dari Rasul Paulus kepada warga gereja di Korintus untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang telah dibangkitkan dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci, dan Yesus Kristus adalah pribadi yang telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya serta kepada Rasul Paulus secara pribadi. Sekalipun demikian, Rasul Paulus tetap merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang tidak layak untuk dikatakan sebagai rasul karena ia pernah menganiaya umat Tuhan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perkataan dari Rasul Paulus yang selanjutnya bahwa karena kasih karunia Tuhanlah maka Rasul Paulus ada. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa ia telah bekerja lebih keras daripada murid-murid Yesus yang lainnya, bukan karena kekuatannya, melainkan karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Oleh karena Rasul Paulus dan murid-murid Yesus yang lainnya mengajar dan memberitakan kabar baiklah, maka warga gereja di Korintus dapat menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya telah bekerja lebih keras daripada murid-murid Yesus yang lainnya. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada dirinya. Kata telah bekerja lebih keras menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang bersemangat di dalam melakukan kehendak Tuhan. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai pribadi yang bersemangat. Sebagaimana Rasul Paulus menjadi pribadi yang bersemangat, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat. Menjadi pribadi yang bersemangat artinya kita menjadi pribadi yang memiliki gairah untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketahuilah bahwa memiliki semangat adalah hal yang sangat penting, karena hal tersebut akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan segala hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ketika kita bersemangat, maka seberat apapun ujian atau rintangan yang harus kita hadapi, maka kita pasti akan dapat melaluinya. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat. Dalam hal apa sajakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 hal. Dalam hal apa sajakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat? Yang pertama, kita seharusnya bersemangat di dalam melayani Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Yang kedua, kita seharusnya bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Tuhan.
dapat kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan 15. Yang ketiga, kita seharusnya bersemangat di dalam menyaksikan perbuatan Tuhan. Dapat kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 hal. Dalam hal apa sajakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat? Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat. Dalam hal apa sajakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat? Yang pertama, kita seharusnya bersemangat di dalam melayani Tuhan. Mari kita melihat surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk menjauhi segala hal yang jahat dan melakukan hal yang baik, serta untuk hidup di dalam kasih. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu supaya jemaat di Roma tetap bekerja dengan rajin, serta tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Sebagaimana jemaat di Roma seharusnya bersemangat di dalam melayani Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya bersemangat di dalam melayani Tuhan. Bersemangat di dalam melayani Tuhan artinya kita bersemangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya yaitu dengan mau melayani sesama. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40 dikatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.'" Kata salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini merujuk kepada orang-orang yang dianggap dunia tidak berharga ataupun kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ketika kita mau memberikan pertolongan baik kepada orang-orang yang dianggap dunia tidak berharga ataupun kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, dengan kata lain kita sedang melakukan hal tersebut untuk Tuhan. Kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita mau memberikan pertolongan atau melayani sesama, dengan kata lain kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita menyadari kebenaran ini, maka seharusnya setiap kita menjadi pribadi yang bersemangat untuk mau memberikan pertolongan kepada sesama, baik kepada orang tua, baik kepada saudara, baik kepada sahabat, baik kepada teman, ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketahuilah bahwa setiap kita dapat memberikan pertolongan kepada sesama tidak hanya dalam bentuk materi, melainkan juga kita dapat memberikan pertolongan kepada sesama dalam hal waktu, tenaga, ataupun doa. Selama waktu masih ada, marilah kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mau melayani. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus telah memberikan keteladanan kepada setiap kita, di mana ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan Yesus Kristus datang untuk mau melayani. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 dikatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang selalu bersemangat di dalam melayani Tuhan, yaitu dengan mau melayani orang-orang yang Tuhan percayakan untuk boleh berada di sekitar kita. Di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa di dalam segala hal yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, yaitu kita melakukan dengan sungguh-sungguh atau penuh semangat, sehingga melalui segala hal yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kita dapat terus-menerus menjadi saluran berkat lebih lagi bagi banyak orang. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih,
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kata giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan menunjukkan bahwa jemaat di Korintus seharusnya selalu bersemangat di dalam melayani Tuhan. Ketahuilah bahwa hal tersebut juga berlaku bagi kita. Kita seharusnya bersemangat di dalam melayani Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat. Dalam hal apa sajakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat? Yang kedua, kita seharusnya bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Tuhan. Mari kita melihat kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan yang diucapkan oleh Yosua kepada umat Israel mengenai segala perbuatan yang Tuhan telah lakukan kepada umatnya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perkataan Yosua yang selanjutnya kepada umat Israel, yaitu untuk hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, serta menjauhkan diri untuk beribadah kepada Allah yang lain. Yosua pun memberikan pilihan kepada umat Israel untuk memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Yosua menegaskan bahwa ia bersama dengan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Melalui perkataan yang diucapkan oleh Yosua kepada umat Israel, kita dapat melihat adanya gairah atau semangat yang Yosua miliki untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Sebagaimana Yosua bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Tuhan. Bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Tuhan artinya kita bersemangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketahuilah bahwa kerinduan hati Tuhan yaitu setiap kita memiliki hubungan secara pribadi dengannya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi setiap kita untuk tetap berdoa, memuji Tuhan, serta membaca kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Salah satu tujuan kita beribadah kepada Tuhan yaitu untuk mengucap syukur atas segala perbuatan ajaib yang Tuhan telah kerjakan atas kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14 dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dikatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Melalui ayat ini kita dapat belajar untuk tidak menjauhkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah segala aktivitas yang kita lakukan, biarlah kita tidak meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Kata "seperti yang biasa dilakukannya" menunjukkan bahwa Daniel adalah pribadi yang bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Aktivitas ataupun tekanan yang sedang dihadapi oleh Daniel tidak menghalangi Daniel untuk tetap bersekutu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang tetap bersekutu atau beribadah kepada Tuhan, sehingga setiap kita menjadi pribadi yang kuat serta semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 dan ke-42 dikatakan, "Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Melalui ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa jemaat mula-mula bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dengan kata lain, jemaat mula-mula memiliki semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana jemaat mula-mula bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat. Dalam hal apa sajakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat? Yang ketiga, kita seharusnya bersemangat di dalam menyaksikan perbuatan Tuhan. Mari kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kedatangan para penatua jemaat di Efesus ke Miletus, sehingga Rasul Paulus memberikan perkataannya kepada mereka. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat isi perkataan dari Rasul Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus, bahwa sekalipun Rasul Paulus banyak mengalami pencobaan, yaitu untuk dibunuh oleh orang Yahudi, namun Rasul Paulus senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Kata senantiasa bersaksi menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang bersemangat di dalam menyaksikan perbuatan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus bersemangat di dalam menyaksikan perbuatan Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya bersemangat di dalam menyaksikan perbuatan Tuhan. Rasul Paulus adalah salah satu contoh tokoh di dalam Alkitab yang memiliki semangat untuk bersaksi. Rintangan atau ancaman yang dialami olehnya tidak menghalangi dirinya untuk tetap menyaksikan perbuatan Tuhan yang telah ia alami secara pribadi. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, Rasul Paulus begitu bersemangat untuk membunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Akan tetapi semenjak Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, ia tidak lagi bersemangat untuk membunuh umat Tuhan. Melainkan ia begitu bersemangat untuk menyelamatkan banyak orang dengan cara menyaksikan perbuatan baik yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupannya. Sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya juga memiliki semangat untuk bersaksi mengenai kebaikan Tuhan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, itulah yang seharusnya kita ceritakan kepada semua orang. Dan ketahuilah bahwa tujuan kita bersaksi yaitu supaya semua orang menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah mencari orang yang hebat ataupun bisa, melainkan Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai olehnya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ketiga dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jangan malu ataupun takut untuk bersaksi, sebab kita memiliki Tuhan yang hidup dan perbuatannya sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pribadi yang bersemangat untuk menyaksikan perbuatan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa perempuan Samaria memiliki semangat untuk menyaksikan perbuatan Tuhan. Sehingga melalui kesaksian yang perempuan Samaria berikan, banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Sebagaimana perempuan Samaria bersemangat untuk menyaksikan perbuatan Tuhan, demikian pula dengan kita.
kita seharusnya bersemangat untuk menyaksikan perbuatan Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Pribadi yang Bersemangat, yang didasarkan pada surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dan ke-11. Teman-teman, kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat. Dalam hal apa sajakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 hal. Dalam hal apa sajakah kita seharusnya menjadi pribadi yang bersemangat? Yang pertama, kita seharusnya bersemangat di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, kita seharusnya bersemangat di dalam melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita seharusnya bersemangat di dalam menyaksikan perbuatan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati setiap teman-teman dari GOC ya Bapa, sehingga setiap kami menjadi pribadi yang bersemangat, baik untuk melayani Engkau, beribadah kepada Engkau, bahkan untuk menyaksikan perbuatan-Mu kepada semua orang. Karena kami tahu Tuhan, kerinduan hati-Mu adalah setiap kami terus-menerus melakukan kehendak-Mu dengan penuh semangat. Dan biarlah Tuhan, melalui kehidupan kami nama Engkau selalu dipermuliakan dan kehidupan kami dapat terus-menerus menjadi saluran berkat lebih lagi bagi banyak orang. Dan sebelum kami menutup ibadah kami hari ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow! Pastinya sangat terberkati ya buat firman Tuhan hari ini. Bener banget, kalau gue secara pribadi gue sangat terberkati banget. Terima kasih ya Ko Marsyal buat firman Tuhan yang udah ditaburkan hari ini buat kita semua. Teman-teman terberkati nggak? Coba tulis di live chat Terberkati kalian dong. tentang khotbah hari ini. Sebelum ibadah hari ini berakhir, kita ingin menyampaikan beberapa pengumuman nih. Yang pertama, minggu depan kita ada GOC Online Service. Seperti biasa di YouTube GOC Teens jam 10.15. Ayo teman-teman, kita semakin terus bersemangat untuk beribadah sekalipun secara online. Yes. Karena minggu depan kita memasuki series yang terbaru. Untuk yang kedua, kita ingin mengajak setiap kalian untuk sama-sama ikut bertumbuh bersama di dalam komunitas kita, di dalam KUL. Buat kalian yang ingin ikut KUL, gimana caranya? Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar ini. Yang ketiga, bagi setiap kalian yang ingin memberikan persembahan, silahkan scan QR Code yang tertera di layar ini sekarang ya. Waktunya memberi. Sekian pengumuman dari kita teman-teman. Kita berdoa semoga apa yang kita telah pelajari selama 1 bulan ini kita bisa terapkan. Kita bersemangat teman-teman, sekalipun hari-hari ini lagi dalam keadaan pandemi, kita terus bersemangat. Yes. Dan kita berdoa supaya kalian semua selalu sehat. Amin. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Akhir kata kita mengucapkan Happy Sunday and God bless you all.